Shalom, selamat pagi GKN Agape yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara pagi hari ini? Yang saya percayai, yang saya tahu bahwa kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Dan firman-Nya berkata bahwa hari lepas hari Tuhan curahkan anugerahnya selalu dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua di pagi hari ini datang dengan hati yang rindu, hati yang lapar, hati yang haus akan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa siapa yang haus akan kebenaran firman Tuhan, dia akan dipuaskan. Dan saya percaya bahwa kita semua akan dipuaskan pagi hari dalam hadirat Tuhan. Dan hati yang rindu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya jemput semua sama-sama kita bersatu di sejenak. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari tundukkan kepala sama-sama dan kita berdoa buat Tuhan kita yang baik. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami bahwa Engkau Allah kami yang baik. Kami berterima kasih untuk perlindungan Tuhan, penyertaan yang sempurna yang Tuhan kerjakan hari lepas hari di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan karena kami menikmati anugerah Tuhan yang melimpah. Dan sampai saat ini kami ada, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami dengan kasih-Mu. Kami percaya dengan kasih karunia-Mu yang besar, Engkau berkati kami dengan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Taruh puji-pujian itu dalam hati kami untuk kami memuji menyembah Engkau. Taruh hati yang mau menyembah Engkau dalam hati kami untuk kami mempersembahkan persembahan yang benar di hadapan Tuhan, merupakan korban yang harum yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati kami rindu kepada Engkau, hati kami lapar dan haus kepada Engkau. Engkau akan puaskan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami mempersembahkan korban yang terbaik. Kami memuji kebesaran Tuhan Allah kami yang hidup. Sebab hanya bagi-Mu lah Tuhan segala pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami mau bersyukur dan kami mau berdoa kepada Engkau Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita puji kebesaran Tuhan pagi hari ini. Dia adalah Allah yang besar dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami mau beri kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau,
Raja di atas segala raja, Tuhan Allah pencipta langit bumi, Tuhan yang bertata, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya, amin. Biar sorak-sorai kemuliaan pagi hari ini kita berikan semuanya hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah kita yang besar, Allah kita yang hidup. Sebab Dia yang membuat hati kita percaya Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Mari memberi waktu sama-sama bangkit berdiri. Puji Dia. Tuhanlah kekuatan emas bumbu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
sama-sama nyanyikan buat Tuhan. Diberi kuasa Raja mulia, menghantam musuh di bawah kakiku. Dipakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyanyikan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Di kemenangan ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dipakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan ramai suara, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, di dalam Yesus Tuhan. Di kemenangan ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah melihat bagaimana Tuhan melakukan kedahsyatannya dalam hidup kita, dan kita mengalami itu dalam kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Dia yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah dirancangkan Tuhan untuk sesuatu yang salah, tapi untuk sesuatu yang baik. Kita bersyukur bahwa setiap kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita, itu tandanya bahwa Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Mari punya waktu pribadi dengan Tuhan, miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, sampai kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dahsyat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, tapi karena Tuhan sayang kepada kita. Haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, sebab dalam segala keadaan dan dalam segala situasi yang kami alami, kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Terima kasih buat setiap musim yang kami lewati bersama dengan Engkau, yang kami membuat kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk penjagaan-Mu. Engkau adalah Allah Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap dalam hidup kami. Ajar kami percaya bahwa selama hidup kami ada dalam tangan kasih-Mu, semuanya pasti akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku,
Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku
Kami tinggikan nama-Mu Yesus, sebab Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah dalam kehidupan kami. Tidak ada lain selain Engkau Tuhan. Engkau penguasa langit dan bumi. Kita percaya Tuhan, kedatangan-Mu semakin dekat. Kau sedang persiapkan anak-anak-Mu untuk lebih lagi Tuhan hidup berkenan di hati-Mu. Mari Roh Kudus, Kau hadir ambil puji pimpinan Tuhan Yesus, ambil pimpinan. Hadirat memenuhi ruangan ini, memberkati ibadah raya kami pagi ini. Kau berbicara buat kami melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu belakang salib Tuhan, jangan dia berkata-kata. Roh Kudus bersama lalu dia penuh kelemahan kekurangan. Dan Kau makin ditinggal, dia makin direndahkan. Urapan baru penuh berporsi, berpawayan yang baru. Kalau Roh Kudus memenuhi hidupnya, urapan hikmat, pawayan, isiat itu sampaikan buat hamba-Mu, itu sampaikan buat kami semua. Mari Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus jamah hati kami semua. Kuduskan ruangan ini, kuduskan hati dan hidup kami. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Berkati kami semua pagi ini, Bapak. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau sembah Dia. Haleluya.
siap menggunakan firman-Mu, bicara buat kami pagi ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya siap diberkati firman Allah berkata, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita langsung saja buka kitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal 31 berkata demikian, ayat yang ke-6. Ada dua ayat yang kita akan baca. Ulangan pasal 31 ayat 6 dan dilanjutkan Mazmur 27 ayat 14. Jika sudah dapat, saya menyebut kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mazmur 27 ayat 14. Ya, demikian bunyi firman Allah. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah firman Allah yang akan disampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang kekasih, minggu lalu khotbah saya terambil dari kitab Ayub, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Itu minggu lalu. Ada 2 poin disampaikan di sana. Tuhan Yesus hendak menyatakan kuasanya. Poin yang kedua, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tapi pagi ini kita akan melihat bersama-sama, yaitu temanya jangan takut dan jangan goyah. Kalau kita melihat situasi saat ini, semakin hari semakin mencekam. Berita yang bisa didengar, bahkan dari Google dikatakan jelas bahwa Tulungagung termasuk nomor 2 di Jawa Timur yang kena COVID-19. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita pasti aman. Amin. Itulah janji Tuhan. Tapi mari kita mau berkata buat kita pagi ini, firman Allah katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, karena mereka bisa disebutkan musuh, lawan, atau masalah personal, bisa disampaikan, bisa dikatakan juga penyakit yang menurut dokter tidak bisa disembuhkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, sebab Tuhan Allahmu dikatakan di sana, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau, Ia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Seharusnya orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak boleh takut dan tidak boleh goyah. Sebab dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya. Mereka semua Raja Wali naik termati dan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari berjalan tidak menjadi lesu dan lelah. Ini janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selama saudara dan saya masih hidup di dunia ini, pasti ada hal-hal yang terasa mustahil untuk dihadapi. Betul atau tidak? Betul kan? Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Seakan-akan kita tidak bisa, tidak mungkin. Maka mungkin ada manusia berkata, apa mungkin? Apakah Tuhan tolong saya? Apakah Tuhan bisa sembuhkan saya? Apakah Tuhan bisa menjaga saya dalam situasi sekarang ini? Nah, sidang jemaat kekasih-kasih Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita manusia banyak mengalami luka-luka yang mengecewakan kita. Karena hubungan yang tidak berjalan dengan baik, penyakit yang membuat kita senantiasa bertanya, apakah besok saya masih hidup, bisa bertahan? Apakah saya masih sembuh? Apakah saya masih bisa bernapas dengan penyakit ini? Ini menjadi pertanyaan setiap umat manusia di bumi ini. Bahkan banyak orang percaya berkata demikian. Mampukah saya bertahan?
dalam menghadapi hidup yang semakin sulit ini? Mampukah saya kuat hadapi hidup ini? Nah, sidang jemaat kasih Tuhan. Ya. Ada orang juga yang mengalami kehilangan, sedih, hatinya hancur karena ditinggalkan oleh orang yang dikasih, dicintai, orang yang sangat dihargai. Ya. Bahkan ada di antara kita yang sudah ingin menyerah. Ya. Seminggu yang lalu anak saya sakit. Dia berkata dalam keadaan semakin kritis. Dia bilang, "Mama, Pa, aku sudah tidak kuat." Tapi kemana berkata, "Ingat Tuhan Yesus." Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu mari, apa yang harus saya dan saudara kerjakan untuk menghadapi semua ini? Sebab makin hari dunia bukan semakin baik, makin sulit. Masalah demi masalah akan silih berganti akan kita hadapi. Dan mari kita belajar pagi ini. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Khotbah saya pagi ini hanya singkat supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Poin yang pertama berbicara tentang siapa yang diandalkan dan siapa yang kita harapkan. Ini harus menjadi renungan kita. Siapa yang kita andalkan, siapa yang kita harapkan dalam saat kita menghadapi masalah persoalan hidup, kebutuhan hidup, sakit penyakit, masalah persoalan yang tidak mungkin terselesaikan. Bahkan mungkin sakit penyakit seperti hari ini terjadi COVID-19 yang dikatakan corona. Tapi saya mau berkata buat saudara hari ini, saudara mengandalkan siapa dan saudara mengharapkan siapa untuk menolong saudara. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 147 tadi ayat 3 kita lihat. Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Patah hati bukan bicara tentang putus cinta, patah hati bicara tentang orang yang sudah mulai tidak mampu, tidak kuat, tidak lagi sanggup menghadapi hidup ini, bahkan sakit penyakit, dia sudah menyerah. Atau dikatakan juga, Ia menyembuhkan orang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan kita. Dengan kasih-Nya Dia bisa membalut saudara dan saya, apapun yang kita hadapi hari ini. Amin. Sebab Tuhan Yesus adalah penyembuh. Dialah Allah yang sanggup. Allah yang sangat mengerti sebab Dia menciptakan kita. Dan Dia pernah menjadi manusia seperti kita. Dia juga merasakan bagaimana sakitnya Dia dikhianati, bagaimana sakitnya Dia menderita, disiksa, dianiaya. Bahkan Dia tahu sakitnya saat Dia menghadapi maut untuk menebus saudara dan saya karena melakukan kehendak Bapa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kepada siapa kita mengharapkan pertolongan? Kepada siapa kita andalkan dalam hidup ini? Oh, haleluya. Mari saudara dan saya harus sungguh-sungguh berseru dan memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kasih dan kebaikan-Nya kepada saudara dan saya, sampai kita menjadi teguh dan dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sanggup menolong kita. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu, bahwa jika saudara dan saya ingin dipulihkan, menjadi kuat dan menang atas pergumulan dan masalah yang kita hadapi, maka apa hal yang menjadi paling penting di titik terlemah saudara dan saya? Apakah itu rasa sakit, kesedihan yang mendalam, kekecewaan yang menyakitkan, atau hal lain seperti sakit penyakit tidak tersembuhkan? Itu menjadi titik yang paling lemah. Maka dikatakan, adakah kita masih percaya dan memberikan pengharapan, dan apa kita mau menantikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Ini menjadi pertanyaan kita. Sidang jemaat saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apakah itu rasa sakit, kesedihan yang mendalam, kecewaan yang menyakitkan, atau hal lain? Ini seringkali membuat manusia, umat percaya, orang Kristen mulai lemah,
mulai menyerah kepada keadaan, lalu mengambil jalan pintas. Tapi pagi ini kita belajar siapa yang kita andalkan, pada siapa kita berharap dalam hidup ini. Orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan akan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Tapi bagi orang yang percaya, orang yang sungguh berharap kepada Tuhan Yesus, tidak akan dipermalukan. Amin. Sebab Dia berjanji, Dia akan sembuhkan. Ya. Dikatakan masih ada rasa percaya dan memiliki pengharapan, menantikan kebaikan dari Tuhan. Kalau itu masih ada, berserulah kepada Tuhan. Cari Dia selama Dia berkenan. Sebab Dia berjanji, dikatakan Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bahkan Mazmur 34 ayat 19, coba kita lihat sejenak. Mazmur 34 ayat 19. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Saat kita tidak berdaya, saat kita sudah tidak mampu lagi buat apa-apa, tidak lagi menolong kita. Seperti pemalsu berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana aku akan datang pertolonganku? Pertolonganku daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak pernah terlambat dan tertidur, dan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Karena satu pujian berkata begini, tangan pernah Dia tinggalkan ciptaannya. Bahkan dia berkata, pujian itu berkata begini, berambut di kepala pun Dia tahu. Dia sangat perhatikan kita, Dia sangat pedulikan kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan Allah tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Tapi semua tergantung kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita letakkan pengharapan kita, dan kepada siapa kita andalkan hidup kita. Mazmur 91 ayat 14 dan 16 berkata, ini ayat sangat menguatkan saya sekali. Mazmur 91 ayat 16, 14 dan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji Tuhan. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Amin. Dia akan menolong kita, menjawab kita, memulihkan kita. Dengan dikatakan saat kita berseru, bagi orang yang dekat melekat mengandalkan Tuhan, saat kita berseru, Allah akan membenteng kita karena kita mengenal Dia dengan jelas. Saat kita berseru, Ia akan menjawab kita. Ia akan menyertai kita dalam kesesakan. Ia akan meluputkan kita dan memuliakan kita. Dan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apapun terjadi hari-hari ini, keselamatan, kesembuhan, panjang umur, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Tergantung apa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, apa kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Poinnya yang kedua, saya akan perpanjang khotbah saya, yaitu menyatakan kebaikan Tuhan dan bersyukur. Nah, banyak orang Kristen, orang percaya, pada waktu menghadapi masalah dan persoalan sakit penyakit yang tidak mungkin, hari-hari ini mungkin hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Apa yang Tuhan mau kerjakan? Tapi saya mau katakan bagi kita pagi hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu dan dalam dunia ini, hendaknya engkau menyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Engkau menyatakan bahwa engkau bersyukur sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara percaya bahwa Allah turut bekerja dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya saudara dipanggil
Allah punya rencana dalam hidup saudara. Jangan takut hadapi hidup ini. Oh haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa mari Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Dikatakan demikian. Ulangan pasal 13 ayat 16, 6 tadi. Ya. Kuatkan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, dan ia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, janji Tuhan luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Oh haleluya. Di sini kita mari belajar Bapak Ibu. Saudara, saya harus sungguh-sungguh berseru dan memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada saudara dan saya, sampai hati kita menjadi teguh dan dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah berjanji dan dia pasti genapi. Mari kembali kita lihat kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan hari ini. Kenapa orang kita tidak bisa selalu bersyukur dan menyatakan kebaikan Tuhan di mana saja dia berada? Ya. Karena mereka kurang waktu bersama Tuhan. Kalau hari ini pemerintah buat satu statement keputusan bahwa dilarang untuk berkumpul orang lebih dari sekian, bahkan banyak gereja beribadah di rumah masing-masing. Satu hal saya mau katakan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena Tuhan rindu semua umatnya masing-masing pribadi memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, memiliki intiman pribadi dengan Tuhan, untuk masuk lebih dalam secara pribadi. Kalau orang banyak mudah kita bersama-sama menyembah, tapi kalau kita pribadi, sudahkah kita lakukan itu? Pribadi masuk lebih dari di dalam hadirat Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan, sungguh-sungguh menikmati. Saya mau katakan buat saudara, waktu saudara pribadi dengan Tuhan dan bersama-sama, ada bedanya. Bedanya apa? Waktu saudara bersama-sama, saudara bisa terbawa dengan situasi dan kondisi. Waktu saudara sendiri, dapat saudara menyatakan kebaikan dan bersyukur kepada dia secara pribadi, datang kepada dia. Saya catat sih begini, oleh sebab itu saudara dan saya harus masuk lebih dalam lagi secara pribadi, membangun hubungan intim dan berhubungan karib dengan Tuhan Yesus, dan lebih lagi memiliki persekutuan pribadi, jam-jam doa pribadi, jam-jam baca firman Allah pribadi, dan memiliki doa, pujian, penyembahan untuk terus menerus dalam hidupnya dari hari ke hari, dan masuk dalam hadiratnya, menikmati hadirat Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, saudara yang kekasih, hadirat Tuhan bukan datang hanya banyak orang, tapi hadirat Tuhan bisa masuk dalam masing-masing pribadi kalau kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Daud secara pribadi di padang gurun yang sepi, bahkan mungkin gelap, kita ada sinar bintang, dengan mengembalakan berapa ekor domba, dia bisa memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa, dan sebuah kecapi. Memang tidak ada orang yang mendengar, tapi ada satu mata, satu telinga yang mendengar, yaitu Allah yang hidup. Amin. Allah sedia mendengarkan pujian penyembahan kita, Allah sedia mendengarkan doa kita, Allah sedia bertemu dengan kita masing-masing pribadi kalau ada kerinduan di hati kita. Nah, oleh sebab itu, untuk menyatakan kebaikan Tuhan dan bersyukur kepadanya, mari masing-masing kita masuk dalam hidup pribadi, lebih dari dalam lagi dalam doa dan pujian penyembahan secara pribadi, terus masuk dalam hadiratnya, menikmati kehadiran Tuhan Yesus dan hidup dalam hidup saudara dan saya, dan menjalani hidup selalu mengikut sertakan Tuhan Yesus. Maka bersama Allah kita siap menghadapi hidup ini. Amin. Bersama kita siap menghadapi hidup ini. Apapun terjadi, bersama Allah, dikatakan oleh firman Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bapak sendiri akan menginjak-injak perlawan kita. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh mau menyatakan kebaikan Tuhan dan bersyukur padanya. Bukan saja di gereja,
Tapi pribadi-pribadi di rumah masing-masing memiliki keintiman yang benar-benar menikmati satu hubungan dengan Tuhan. Jika Allah mengizinkan saudara dan saya mengalami masalah dan persoalan, berarti Allah punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Seandainya dalam hidup ini semua serba mulus, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, kita selalu ada dalam zona nyaman, saya mau katakan mungkin saudara akan menjadi seorang individu yang lemah, bahkan bisa juga egois. Saya ulangi, jika hidup ini seandainya tidak ada kehidupan serba mulus, tidak ada masalah, tanpa persoalan dan pergumulan, mungkin saudara dan saya menjadi individu atau pribadi yang lemah, bahkan egois dengan hidup ini. Tetapi saya mau katakan kepada saudara pagi ini, jika Allah mengizinkan kita mengalami masalah, persoalan dan pergumulan, itu berarti Allah sedang melatih kita berperang dengan diri kita sendiri dalam menghadapi masalah, persoalan dan pergumulan, sehingga pada akhirnya saudara saya menjadi pribadi yang kuat, naik ke level yang Tuhan kehendaki, level iman yang lebih lagi. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, dengan adanya masalah, Tuhan sedang bawa kita dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Amin. Tuhan sedang bawa kita naik ke level yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, Tuhan rencanakan. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Jangan kita berdoa begini, Tuhan jauhkan kita pada masalah, jauhkan dari persoalan, dari pergumulan. Tapi katakan buat Tuhan, Tuhan aku percaya saat Engkau izinkan aku masih dalam masalah, persoalan, pergumulan, berarti Engkau sedang bawa aku pada level yang Tuhan kehendaki. Amin. Dan Tuhan sedang melatih kita bagian burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mari Bapak Ibu, kita lihat kehidupan kita masing-masing. Kita lihat kehidupan kita masing-masing dan kita mari lihat apa yang sedang kita hadapi hari ini. Apapun yang terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, kita selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Saat engkau menghadapi persoalan dan masalah, Tuhan ingat bagaimana engkau bergumul bersama Tuhan, yaitu diperintahkan oleh Tuhan, yang dikatakan dalam jeripayangmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Jika saudara dan saya mengerti akan hal ini, maka ketika masalah, persoalan dan pergumulan, tentu kita akan bersuka cita, karena itu berarti ada satu kesempatan bagi saudara dan saya untuk melatih diri untuk naik ke level yang direncanakan dan dikehendaki Tuhan, untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak mudah goyah, dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Singer, song leader silakan maju ke depan. Walau 1000 rebah di sisiku, haleluya, sebab Engkaulah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab sekali lagi. Kalau 1000 rebah di sisiku, amin, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10
awal kita naikkan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit Tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah. Ibu Gembala akan berdoa maju ke depan. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Sepuluh ribu rebah di belakangku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Sepuluh ribu rebah di belakangku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah kekasih hati kami. Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Dalam situasi dan kondisi yang menakutkan, menegangkan dunia ini. Namun kami mau berkata seperti Yosafat ketika dia menghadapi musuh yang datang menyerang bangsanya dalam jumlah yang besar dengan kekuatan tentara-tentaranya, senjata mereka. Tapi dia mengambil keputusan untuk merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Dia mengumumkan puasa bagi seluruh Yehuda. Dan mereka berkata kepada Tuhan, lihat, para musuh datang menyerang kami. Engkau telah menjanjikan tanah ini kepada kami, dan ketika kami keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah ini, mereka menghalang-halangi kami. Namun sekarang Tuhan, Engkau yang berjanji memberikan tanah ini kepada kami, namun sekarang mereka datang untuk menyerang kami. Kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi mereka. Tetapi mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang sedang kami alami, kami hadapi di bangsa ini Tuhan, bahkan di seluruh muka bumi ini,
Kami mau fokus mengarahkan mata dan hati kami tertuju hanya kepadamu saja Tuhan. Kami percaya bahwa kami berada di dalam dekapan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah kota benteng, Engkaulah perisai, Engkau tempat perlindungan kami yang aman Tuhan. Kami bersyukur bahwa kesempatan ini kami semua pribadi lepas pribadi mencari wajah-Mu Tuhan. Semua aktivitas berhenti. Supaya setiap umat ciptaan-Mu, bahkan kami anak-anak-Mu, sungguh-sungguh merendahkan hati, berseru kepadamu Tuhan, dengan iman, dengan hati yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Biarkan hanya ada Engkau dan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, biarkan kami menyandarkan telinga kami, meletakkan kepala kami pada detak jantung-Mu Tuhan. Bersandar di dada-Mu dan biarkan kami merasakan dan menikmati pelukan kasih-Mu itu Tuhan. Kadang kami lelah, kadang kami capek menghadapi semuanya Tuhan. Kalau bukan Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, kalau bukan oleh karena kasih karunia Tuhan, mungkin kami sudah mengalami stres, putus asa, depresi menghadapi semuanya. Tapi kami bersyukur karena ada Engkau pribadi yang luar biasa, yang maha kuasa. Roh Kudus ada di dalam hati kami yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur untuk janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami membaca, merenungkan dan melakukan, kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Maka kami akan melihat, bahkan kami merasakan dan mengalami kuasa-Mu bekerja di dalam pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Dari hari ke hari kami hanya melihat kebaikan Tuhan yang kami alami di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama-sama. Kami tahu bahwa kami sedang kembali seperti pada masa para rasul Tuhan, zaman para rasul. Kami hanya berada di rumah dan belajar firman-Mu, berdoa bersama-sama. Saat-saat ini kami juga ada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu kami nikmati Tuhan. Oleh sebab itu Engkau tolong semua jemaat-Mu. Kami percaya Engkau kuatkan, Engkau hiburkan apapun yang menjadi pergumulan daripada semua jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau mendengar dan menjawab Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau membuat perbedaan antara Mesir dan Israel Tuhan. Pada waktu mereka di tanah Goshen, mereka tinggal di satu daerah, di satu tempat, satu tanah ya Bapa yang Kau sediakan. Mereka berada di Mesir bersama-sama, tetapi Engkau melindungi mereka dari semua tulah yang menimpa. Demikian juga dengan kami Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kami untuk mengalami di mana Tuhan Engkau mau memanggil kami kembali melalui virus ini,
Kami tahu tempat kami ada di surga. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut dan gentar menghadapi semuanya. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kami hidup di tengah-tengah dunia, ini Tuhan, artinya kami hidup untuk menjadi berkat, menghasilkan buah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema. Kami percaya bahwa semua ketakutan diangkat. Yang ada hanya iman, kasih dan pengharapan yang teguh kepadamu. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Hati kami melimpah dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Kami pegang janji Tuhan. Dan oleh sebab itu kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Penyertaan Tuhan yang dahsyat, heran dan ajaib itu akan kami alami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar menjadi rema bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau pakai hamba-Mu untuk dapat terus setia melayani Engkau. Bersekutu semakin intim, apa yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu dibagikannya kepada kami. Sebagai domba-domba yang Kau kasih, yang Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Dan menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk seluruh dunia ini. Semua gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Kami percaya Mazmur 91 ayat 14 terjadi di dalam kehidupan kami, bahwa yang melekat hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sudah menjawab doa kami lebih daripada yang kami doakan dan pikirkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya bahwa kita semua pagi hari ini diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kepada siapa kita percaya dan kepada kita siapa kita berharap, di sanalah terletak kekuatan kita untuk menghadapi hidup ini. Amin. Dan saya mohon perhatian untuk suara jemaat yang akan disampaikan oleh tim multimedia. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, bertemu lagi dengan saya Putih dan saya Tria di Agape Channel. Agape People, berikut ini kita akan mendengar ajakan dari Pak Jokowi mengenai pencegahan virus corona. Meskipun Indonesia termasuk negara yang memiliki pasien positif COVID-19, namun Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk tidak panik dan takut berlebihan. Presiden juga menjelaskan beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah tertular virus corona. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut.
Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong. Ada beberapa cara yang unik untuk bersalaman dengan orang-orang yang kita jumpai, termasuk pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita. Pemirsa, pandemi virus COVID-19 telah mengubah kebiasaan berjabat tangan yang selama ini dilakukan sejumlah orang. Seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat melepas Munas ke-9 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dengan memberikan salam namaste. Ya, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saling memberi salam siku dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala. Ada pemandangan berbeda kala Presiden Joko Widodo melepas Munas ke-9 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI di Istana Presiden Jakarta Kamis pagi. Usai melepas acara itu, Jokowi tampak memberikan salam namaste kepada peserta Munas. Pemandangan ini mencuri perhatian karena salam dengan tidak menjabat tangan orang lain ini baru ditunjukkan oleh Presiden Jokowi setelah corona dinyatakan pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Padahal biasanya setiap agenda kenegaraan meski tidak kepada seluruh peserta, Jokowi selalu menyempatkan untuk menyalami peserta yang hadir dalam agenda kenegaraan apapun. Tak hanya Jokowi, Ketua Umum PMI Yusuf Kala juga menunjukkan salam siku dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan diunggah lewat akun Instagramnya. Hal serupa juga dilakukan di lingkungan sekolah SMP Negeri 13 Surabaya. Kebiasaan berjabat tangan antara murid dengan para guru setiap pagi saat masuk sekolah kini diubah dengan cara bersalaman ala adat Jawa, yakni merapatkan kedua telapak tangan di dada sambil sedikit menundukkan kepala. Baik itu ketika datang sekolah, mau masuk sekolah, ketika ketemu atau pulang sekolah, anak-anak ini saya anjurkan, saya wajibkan untuk melakukan sungkem seperti ini. Jadi salingnya kita ganti seperti ini. Jadi itu bagian dari antisipasi, Pak, ya. Tujuannya adalah supaya menghindari bersentuhan. Pihak sekolah mengatakan kebijakan menghapus sementara bersalaman ini sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran virus corona lewat sentuhan tangan di kalangan siswa dan tenaga pendidik. Dan salaman ala adat Jawa tetap tak mengubah cara penghormatan siswa terhadap gurunya. Rahmat Hidayat, Ismail Reza, dan Anilika melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur, dan Jakarta. Nah, tidak ada salahnya kan kalau kita juga ikut mempraktekannya. Contohnya seperti ini. AKP People, kami menghimbau untuk para jemaat Tuhan datang ibadah sebelum jam 9 pagi supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allah. AKP People, jangan lupa selalu membaca pengumuman yang ada di WTA jemaat ya. Dan jangan lupa untuk bawanya pulang. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Demikian warta selama sepekan yang sudah disampaikan oleh tim multimedia. Dengan demikian maka berakhir sudah ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat dari Bapak Gembala,
Saya percaya bahwa kita semua akan pulang dengan sukacita yang baru. Kita menerima kekuatan baru dari Tuhan sepanjang minggu ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Mari angkat tangan kita dan sama-sama katakan buat Tuhan kita yang dahsyat sama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan kami bangga menjadi milik-Mu. Bersyukur Engkau telah pimpin ibadah raih dari awal hingga ke akhirnya. Sementara siang kami pulang, Kau sedang pimpin kami. Dan tidak lupa menyerahkan seluruh kehidupan kami kegiatan sepanjang minggu ini. Kau memberkati untuk kegiatan gereja yang banyak dilakukan di rumah masing-masing. Untuk banyak berdoa, banyak berdiam diri, membaca mendengar firman Allah, banyak memiliki doa pujian-pujian pribadi. Tuhan kerjakan Tuhan di hati sedang jemaat-Mu satu demi satu. Karena bukan saja di gereja mereka bertemu Tuhan, bukan saat pujian penyembahan hari Rabu, bukan saja saat doa pagi ataupun komsel, tapi setiap saat mereka masuk dalam hadirat Allah secara pribadi, rumah tangga masing-masing, dan mesbah keluarga, mesbah pribadi, mereka bisa bertemu dan memandang wajah Tuhan dan bisa menikmati doa pujian penyembahan kepada Tuhan dan menikmati kini pandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, taruh itu di hati kami semua, sebab cara ibadah gereja mula-mula sedang Kau kembalikan di seluruh gereja di muka bumi ini, khususnya di gereja kami tempat ini. Berkati pertemuan iman jemaat secara jumlah, cara iman, bertemu dengan cara Tuhan. Kau semakin turun menjadi kepala, Kau menjadi ekor, dipulihkan berkat memberkati. Berkati unit persatuan kami, program-program gereja tahun ini Kau juga berkati. Visi gereja tahun ini untuk doa, pujian, penyembahan Tuhan taruh di hati semua sedang jemaat dari anak kecil orang dewasa, untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Tapi akhir hidup kami akan menuju ke surga untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Program gereja, kebutuhan gereja, masa depan gereja, visi gereja, ya pusat pujian penyembahan, pusat training, pusat pemberitaan Injil, pusat rohani terjadi, tergenapi. Visi untuk membangun bukit doa, visi untuk membangun asrama jonggo dan sekolah musik tergenapi sudah dengan rencana dan kehendak Bapa. Berkati panti PP Yayasan Agape, berkati Bapa akan PPA 715 Agape, berkat juga Tuhan akan gereja ini. Segala kebutuhan gereja, kami rindu memiliki power untuk power lagi, power untuk
Sebagai tema terima kasih untuk gereja GBP Tulungagung, Bapak Epsan dan teman-teman boleh memberkati kami dengan seperangkat subwoofer dan seperangkat speaker untuk tembak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati mereka. Berikan hikmat bagi hamba Bapak David dan semua pengurus tim musik untuk mengatur untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapak, menyerahkan pemerintahan bangsa kami tidak sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat bagi pemerintahan Bapak Jokowi dan kabinet dan MPR DPR sampai dari pusat ke daerah-daerah untuk mengatasi situasi yang ada di bangsa yang tentang COVID-19. Indonesia akan dibebaskan dari COVID-19 dan akan memuliakan Tuhan bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia akan diselamatkan, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kebakti bangsa dan negara kami, curah hujan pertobatan dan keselamatan. Gereja-gereja Tuhan yang saat mengalami tantangan cukup berat, Tuhan kuatkan iman hamba Tuhan, gembala sidang, para jemaat yang ada. Gereja-gereja yang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan melalui peristiwa ini juga hiburkan jemaat ditinggalkan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Sinode GKN, Misius Yayasan Pinta, Yayasan Karis, bahkan ICOMS, Misi KHC Tuhan, bahkan SAN STN, bahkan Yayasan Kasih Agape Tuhan juga berkati. Perintah kami Kabupaten Tulungagung, Ngunut, Engkau memberkati dan selamatkan dan pulihkan segala penyakit COVID-19 Corona. Kami perintahkan tinggalkan kota Tulungagung Ngunut, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan persembahan mereka yang berikan berkat berlimpah Tuhan sudah memberi. Dan semua kami yang melayani Tuhan hari ini, Kau berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini. Terpujilah nama Bapa. Ini doa dan sembahyang kami dan hidup kami akan pulang. Kami mohon berkat dengan penyertaan Tuhan. Sedang jemaatnya kasih akan hati menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau sebagai orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Diberkati sebagai orang-orang yang percaya. Diberkati Engkau sebagai hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang berharap pada Tuhan. Diberkati Engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati Engkau sebagai suami, istri, anak dan orang tua. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usaha dan bisnismu. Diberkati buah kandungan, bukan seolah ladangmu. Diberkati gudang-gudangmu, diberkati semua apa yang kau kerjakan. Diberkati keluarga Islam, diberkati studi dan masa depanmu. Dan diberkati engkau dengan berkat Abraham bangsa Israel. Dan Tuhan memberkati bangsa Israel juga. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, waktu jiwa kami. Kiranya berkat dalam sejahtera. Sejahtera kami semua. Di dalam nama Allah Bapa, langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya dan perlindungan bagi mereka dalam Allah Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Berkati kami semua malam pagi ini. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus mempercaya katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan berkati kita semua. Selamat menikmati hari-hari ke depan bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.